Hello Brovers, ini ada berita bocoran terbaru dari Daniel RPK, bukan dari My Time to Shine Hello. Jadi kalau misalkan kalian tahu atau ngikutin konten-konten gue, pasti kalian paham bahwa sumber gue biasanya dari My Time to Shine Hello. Tapi gue selalu bilang, di atas My Time to Shine Hello, itu ada Daniel RPK gitu cuy. Jadi ini standar My Time to Shine Hello tuh udah tinggi gitu ya. Di atas standar ya ada lagi cuy. Nah ini dia Daniel RPK, yang dimana kenapa bisa heboh, dan ini gue kasih lihat heboh banget ya di Twitter dan juga beberapa media-media yang berkaitan dengan pop culture langsung memberitakan berita tersebut gitu ya, yang dimana si Daniel RPK ini ternyata membocorkan tentang satu karakter yang nanti karakter ini menjadi karakter kunci dan jadi karakter penentu dan menjadi karakter yang ngegambarin sebenarnya nanti Avengers Doomsday dan juga Secret Wars tuh bakalan kayak gimana gitu loh. Dan dia ini nge-share-nya nggak lewat Twitter ya guys ya, jadi nggak lewat X. Nanti kalau misalkan kalian ngecek di X-nya itu nggak bakal ada, karena ternyata dia itu nge-share-nya katanya sih di Patreon ya. Jadi khusus subscribers-nya di Patreon aja yang bisa ngelihat informasi tersebut. Nah subscribers-nya yang lain ini ternyata menginformasikan lagi ke media-media lain gitu ya, dan akhirnya bocor dan ya udah meledak lah tuh berita tersebut. Dan kenapa bisa heboh gitu ya? Ya karena karakter ini sangat OP banget cuy. Bahkan saking OP-nya dikisahkan karakter ini punya pelindung yang ternyata pelindungnya adalah Galactus. Kayak Naruto sama Kurama gitu, atau Eddie dan Venom, atau Boruto dengan Momoshiki. Tapi ini bedanya Galactus cuy. Kebayangkan OP-nya tuh kayak apa? Dan tentunya kalau udah berhubungan dengan overpower, pastinya energinya juga sangat besar gitu kan ya. Apalagi kalau kalian ngecharge HP kalian pakai kepala casan 240 watt ini. Dayanya besar banget untuk kelas harganya. Kencangnya bukan main dan cepet banget, apalagi buat kalian yang mungkin gue rekomendasikan ke para pengguna Android ya. Karena kan rata-rata HP Android itu kan baterainya gede-gede pisan gitu ya, kayak 6000 mAh gitu atau 5000 mAh, itu kan gede teuing gitu. Dan kalau HP kalian support fast charging pakai casan 240 watt ini udah kawin banget, karena ya bakalan cepet banget gitu. Pada paket pembeliannya itu kalian udah dapat kabel casannya ya. Harganya dari 200.000 sekarang lagi diskon 55%. Udah dapat kabel 3-in-1 juga, bisa dimiringin gitu ya biar ujungnya tuh kagak cepet putus gitu cuy. Dan itu udah anti kusut dan kabelnya sudah terjamin awet karena ujungnya pun dia kayak stainless gitu. Jadi mantep banget, kokoh, solid sekali. Dan chargernya pun bukan charger yang enteng-enteng murahan gitu, chargernya tuh agak berat gitu cuy. Jadi ya cukup solid gitu ya. Sekali lagi ya memang harganya 200.000, cuman sekarang lagi flash sale, diskon 55% jadi 90 ribuan. Yang mau CO silahkan klik di keranjang yang sudah gue sediakan. Iguzo, welcome back to Clip on X Breakdown. Oke, berita ini tentang Marvel Studios yang ternyata sedang nge-casting aktor laki-laki umur 10-13 tahun untuk memerankan karakter Franklin Richard. Namun di sini bocorannya mengacu pada Franklin Richard yang ternyata masih berumur 4 tahun yang nanti bakalan muncul di film Fantastic Four First Step. Akan tetapi dia juga bakalan muncul di Avengers Doomsday, dan banyak rumor juga soal Franklin yang bakalan berumur 13 tahun di Avengers Doomsday. Itu artinya akan ada time jump 9 tahun lamanya di Avengers Doomsday. Yes, lebih lama dari Infinity War dan juga Endgame. Kita nggak tahu letak time jumpnya di mana, di akhir atau di awal Avengers Doomsday, tapi intinya seperti itu. Dan sekarang gue akan memperkenalkan karakternya dulu. Namanya Franklin Richard. Dia pertama kali muncul di komik Fantastic Four isu 45 pada tahun 1968. Yes, sebenarnya ini karakter tua dan ini diciptakan oleh Stan Lee dan Jack Kirby. Sejak kecil, Franklin sudah menunjukkan tanda-tanda kekuatan yang aneh dan luar biasa gitu, karena unik banget kekuatannya. Kekuatan yang dia milikin ternyata itu dipengaruhi oleh mutasi genetik. Yes, dia 100% mutant.
yang didorong oleh exposure kosmik kedua orang tuanya, karena ya kedua orang tuanya ini kan Sue Storm dan juga Reed Richards gitu ya, yang dimana mereka berdua ini kan adalah pahlawan super yang terkena energi kosmik lah. Nah, kemampuannya begitu besar sehingga akhirnya si Profesor X yang memang merupakan pemimpin dari X-Men mengkhawatirkan dampaknya terhadap alam semesta karena kehadiran dari Franklin Richards. Karena Franklin Richards ini akhirnya dinyatakan sebagai mutant yang sangat kuat dengan level Omega. Kekuatannya apa? Nih gue sebutin. Yang paling pertama yaitu manipulasi reality. Franklin dapat menciptakan dan mengubah realitas sesuai keinginannya. Sebenarnya ini benar-benar kayak Reality Stones, biar kalian nggak pusing gitu mikirin dan analoginya seperti apa. Kalian nonton Infinity War, di situ Thanos menggunakan Reality Stones itu sangat mengecoh musuh dan sangat membuat musuhnya tuh jadi rarudet sendiri gitu ya. Jadi ya ini sangat mengerikan gitu ya. Dan ini memungkinkan dia untuk membuat alam semesta pocket ya, atau pocket dimension, atau menciptakan berbagai skenario dengan hanya memikirkan hal tersebut. Dan ini tentu saja mirip dengan apa yang terjadi di Westview atau yang dilakukan oleh Wanda di serial WandaVision. Kekuatan berikutnya yaitu adalah pembentukan universe. Ya, dia bisa membuat universe, bukan membelokkan universe lagi ya guys ya. Ini dia bisa membuat universe. Salah satu contoh kemampuan luar biasa Franklin adalah ketika dia menciptakan alam semesta baru. Bahkan dia pernah membuat alam semesta pocket di mana dia dan keluarganya berlindung dari ancaman. Jadi ini buat jaga-jaga gitu. Yang berikutnya yaitu adalah dia bisa melakukan perjalanan waktu. Yes, Franklin dapat melakukan time travel, melihat berbagai macam kemungkinan di masa depan atau mengubah peristiwa dalam waktu. Jadi dia ini kayak time stone gitu ya. Udah bisa time stone, udah bisa kayak universe creation, udah bisa kayak reality stone. Jadi ini dia tuh kayak makhluk hidup tapi punya kekuatan Infinity Stones gitu loh. Mirip-mirip kayak gitu cuy. Kemampuan berikutnya ya tentu saja sebenarnya ini bawaan dari orang tuanya juga, yaitu regenerasi. Franklin memiliki tingkat regenerasi yang sangat tinggi dan beberapa versi dari dirinya sendiri bahkan terlihat tak dapat mati gitu ya, menjadikannya dia itu diklaim sebagai sosok mutant yang abadi. Namun kelemahan dia cuma satu, yaitu kurangnya kontrol. Karena dia ini kan masih anak-anak, Franklin kadang-kadang tuh kayak kehilangan kendali atas kekuatannya gitu, karena ya lagi-lagi dia masih anak-anak, dan itu akhirnya dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya yang tak disengaja, dan itu sangat mengerikan gitu karena dia level Omega gitu. Dan gak bisa dibilang maklum juga karena walaupun dia remaja tapi kan dia merupakan mutant level Omega yang dimana dia mungkin melakukan kesalahan kecil tapi akhirnya bisa mengubah seisi cerita gitu cuy. Jadi ngeri banget ini orang. Pada akhirnya setelah kekalahan Dr. Doom, ini kita ngomongin Secret Wars ya, Reed Richards bersama Franklin mulai membentuk multiverse yang telah dihancurkan. Jadi seperti yang gua utarakan pada bocoran sebelumnya, kalian bisa tonton video gue sebelumnya, kalian scrolling aja, itu udah banyak kok gue ngeceritain soal Secret Wars 2015 yang dimana alurnya itu adalah pertama universe-nya ini kan banyak yang kena incursion, terus mereka pada perang dan akhirnya seluruh multiverse ataupun tangkai yang dipegang sama Loki itu tuh nggak ada yang selamat gitu, jadi semuanya hancur kena incursion. Tersisa beberapa karakter termasuk Dr. Doom. Di sini Dr. Doom sudah menggunakan kekuatan Beyonder dan akhirnya dia pakai kekuatan Beyonder untuk memulihkan seluruh universe yang sudah hancur kena incursion menjadi satu planet yang disebut sebagai Battle World atau Latveria. Nah, Latveria inilah yang nanti bakalan menjadi lokasi utama terjadinya Secret Wars, yang dimana para karakter-karakter yang masih selamat sebelum Latveria itu baru menyadari bahwa Dr. Doom ini ternyata memang jahat karena dia berusaha untuk memegang kendali dari seluruh universe yang sudah dia satukan, dan akhirnya dia mengklaim diri dia sebagai God Emperor Doom. Dari situlah akhirnya terjadi perang antara seluruh aliansi, seluruh wilayah yang mewakili tiap universe beraliansi semuanya untuk melawan Dr. Doom. Akhirnya Dr. Doom kalah dan di situ salah satu karakter yaitu Reed Richards dan juga Franklin Richards anaknya, dia ternyata
melakukan rekonstruksi atau melakukan penciptaan ulang alam semesta yang sudah terlanjur hancur. Jadi Battle World-nya ini kan meledak gitu ya, yang dimana setelah Battle World ini meledak dibuat jadi multiverse pada sebelumnya aja gitu, jadi kayak di rebuild lagi gitu. Dan gue nggak ngerti ini masuknya ke arah rebooting atau tidak, tapi kayaknya sih enggak ya, cuman diperbaiki aja dengan semestinya. Dan ya, di sini menjadi kunci utama bahwa Franklin Richard memang menjadi karakter yang sangat overpower karena dia bisa memperbaiki multiverse, dan ya memang dia yang memperbaiki multiverse. Jadi wajar kalau misalkan Franklin Richard memang bakalan debut di Fantastic Four First Step, dan kemungkinan besarnya akan mendapat role yang sangat besar di Avengers Doomsday ataupun Secret Wars. Jadi dia tidak hanya sebatas jadi cameo, namun bakalan punya peran besar untuk memperbaiki multiverse Loki atau Yggdrasil. Bahkan pernah dikisahkan dalam komik, saking overpowernya Franklin itu, dia dapat membuat Galactus tunduk dan menjadi sahabat sekaligus pelindungnya. Ibarat Naruto, ya Naruto ini punya Kurama gitu kan ya. Nah begitu juga dengan Galactus. Galactus mengabdi pada Franklin Richard. Jadi mereka berdua-dua nih ya, sohib gitu. Ada beberapa pernyataan dari fans yang memang mereka berteori bahwa sebenarnya Franklin Richard itu bisa dibilang hampir setara dengan Beyonder. Dalam versi komik sebenarnya memang Beyonder itu lebih kuat dari Franklin Richard, itu udah mutlak. Akan tetapi saat keputusan itu dibuat, si Franklin ini tuh masih anak-anak dan kekuatannya masih terus upgrade setelah itu ketika dia menjadi dewasa. Dan ketika dia masih anak-anak aja, itu dia sudah hampir setara dengan Beyonder. Apalagi kalau misalkan dia sudah berada di versi primanya dia, yang dimana tentunya bakalan setara atau mungkin saja bisa lebih kuat dari Beyonder. Dan tentu saja karena sosok Franklin Richard ini adalah mutant Omega yang kayaknya bakalan menjadi kunci setelah Secret Wars, yang dimana memang di berita sebelumnya, ini video ini tayang besokannya ya, jadi hari ini gue record ketika video tentang Kevin Feige atau bos Marvel Studios itu ngomong tentang Mutant Saga, yang dimana di sini gue ngomong lagi bahwa kemungkinan besarnya Franklin Richard ini adalah karakter yang menjadi kunci utama terbentuknya Mutant Saga. Walaupun kita tidak tahu ini mutant ini tuh nanti ngambil universe-nya tuh yang mana, apakah di 616 bakal ada mutant kah atau bagaimana, tapi firasat gua sih kayaknya nanti alur cerita utama dari Marvel Studios itu sudah bukan 616, tapi mungkin di universe lain setelah Secret Wars, yang dimana universe lain itulah nanti mungkin bakalan ada mutant, bakalan ada berbagai macam karakter seperti Captain America lagi, Iron Man lagi, karena memang sudah banyak gitu ya beritanya bahwa nanti setelah Secret Wars bakalan reboot. Walaupun sebenarnya kesannya sih kayak bukan reboot ya, ini sebenarnya lebih ke arah caranya DC Studios. DC Studios kan juga begitu, mereka nggak nge-reboot sebenarnya. Universe-nya si Zack Snyder tetap exist, tapi mereka menceritakan universe lain. Simpelnya kan kayak gitu. Ya begitu juga dengan Marvel ini, nanti mereka akan menceritakan universe lain. Universe 616 tetap exist, tetap bakalan ada proyek-proyek yang berkaitan dengan universe 616. Contohnya seperti apa bang? Tolong kasih analogi. Ya kalian coba nonton Deadpool and Wolverine. Apakah itu tentang universe 616? Bukan kan? Ya itu tandanya ya kalian sudah bisa didirect supaya kalian tuh fokusnya nggak hanya tentang 616 aja gitu. Dan kemungkinan besarnya setelah Secret Wars itu sudah bukan tentang 616 lagi, tapi universe lain yang mengkisahkan soal mutant gitu. Kira-kira bocorannya tuh seperti itu, dan menurut gue ini sangat besar sekali. Dan khusus tentang apa yang gue sampaikan tadi soal time jump itu akan gue sampaikan di video terpisah, karena kayaknya itu bakalan panjang. Soal time jump 9 tahun apa segala macam itu gue masih butuh riset lagi, gue masih butuh ngegabung-gabungin teori-teori dari fans dan juga para scooper lainnya. Begitu sudah gue rangkum baru gue beritakan ke kalian. Jadi buat yang nanya, bang kok lu dapat aja gitu ya bahan kontennya gitu ya, karena sebenarnya gua rangkum dari berbagai macam sumber gitu. Jadi sumbernya nggak cuma satu guys, sumbernya tuh ada banyak, apalagi di Reddit tuh banyak banget teori-teori gitu. Tapi kan gue berusaha untuk cari teori yang memang sekiranya punya potensi dan masih masuk akal gitu kalau misalkan hal ini bisa terjadi gitu loh. Kira-kira segitu dulu berita terbaru dari gua tentang Avengers
Doomsday dan juga Secret Wars, yang kalau misalkan kalian masih meragukan sosok Daniel RPK ya nggak masalah gitu. Menurut gue itu adalah hak kalian, tapi gue sendiri gue percaya dengan Daniel RPK karena ya sejauh ini dia bahkan tidak salah sedikit pun gitu dalam membocorkan. Jadi ini tuh bocorannya tuh bocoran spoiler anjing jatuhnya, ini parah Daniel RPK. Tapi ya ada kemungkinan besarnya Daniel RPK ini sebenarnya adalah orang marketing dari Marvel Studios itu sendiri untuk ngeset kita bahwa ya kita para konten kreator ini akhirnya berkonten tentang Marvel Studios lagi. Kurang lebih sih kayak gitu ya, ujung-ujungnya sih kayaknya bakalan kayak gitu, bakalan jadi nilai marketing gratis bagi mereka, kayaknya sih gitu. Mungkin segitu dulu, gue Clip on X, pamit undur diri, and I'll come see you next time.